Tuhan, biarlah lagu tadi adalah doa kami. Betapa kami merindukan akan kehadiran-Mu. Dan bukan hanya di tempat ini, tapi sepanjang kehidupan kami, setiap saat, setiap waktu. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang ajaib, yang terus mengubahkan kehidupan kami, yang membuat kami makin terkagum, membuat kami makin bersyukur, membuat kami makin memuliakan Tuhan. Karena ajaibnya, Tuhan yang ajaib begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk ajaibnya kasih-Mu bagi setiap kami. Dan betapa juga Tuhan, kami rindu makin menyadari, makin bersyukur memandang kepada Engkau. Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, tapi Tuhan juga yang ajaib mengasihi setiap kami. Nah saatnya juga Tuhan kami merenungkan firman-Mu. Tuhan kira menolong setiap kami. Kembali Tuhan menyapa kami secara pribadi melalui firman-Mu. Kau tahu setiap kebutuhan kami, Kau mengenal seluruh kehidupan kami yang terbuka di hadapan-Mu. Kira Tuhan berkenan juga menyapa kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berarti untuk sepenuhnya, hanya Tuhan yang dipermuliakan di tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami semua dengan ajaib, yang mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat kembali bersama beribadah dan kita boleh juga kembali datang ke hadapan Tuhan. Bapak sekalian, sebelum beberapa hal seperti biasa saya selalu ajak kita kembali ingat, masih ingat tema tahunan kita Bapak sekalian. 6 bulan sudah kita lalui, Tuhan sudah menolong kita masuk di bulan ke-7. Masih ingat tema kita Bapak sekalian? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Seberapa Bapak sekalian firman Tuhan itu sungguh-sungguh mulai kita sadari. Bapak sekalian kadang-kadang kita punya Alkitab, kita nggak pernah baca atau jarang baca, lalu anggap biasa aja. Tapi kalau Bapak sekalian makin kita menyadari, firman itu tuh luar biasa sekali. Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan yang begitu maha besar, Dia mengasihi kita, diberikan firman Tuhan untuk kita. Nah firman Tuhan, setiap firman itu begitu luar biasa. Kalau kita baca firman Tuhan ada sikap yang seperti itu Bapak sekalian, kita akan terkagum-kagum. Karena firman Tuhan bukan cuma bacaan biasa. Tapi firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Nah firman Tuhan itu sungguh menjadi kekuatan yang mengarahkan hidup kita. Nah sekalian saya rindu kita makin menyadari, makin cinta firman Tuhan. Nah, kita bersyukur hari itu sampai juga di bulan Juli Bapak sekalian. Dan tahun ini bulan Juli menjadi bulan persekutuan di gereja kita Bapak sekalian ya. Karena sekalian menyambut HUT gereja kita yang ke-41. Nah kita rindukan tahun ini kita makin menyadari persekutuan orang percaya. Kita sebagai anak Tuhan, itu kita bisa punya gereja, kita bersyukur Bapak sekalian ya. Itu anugerah Tuhan buat kita. Maka tema kita hari ini membuka untuk menjadi pengantar bulan ini adalah persekutuan orang percaya. Tema ini atau konsep ini mungkin dianggap sepele atau tidak menarik bagi sebagian orang, kayaknya sudah tahulah gitu ya. Atau malah sebagian merasa tidak penting Bapak sekalian. Ya kira-kira begitulah persekutuan orang percaya ya, nggak jauh dari situ. Padahal Bapak sekalian kalau kita mengerti konsep ini dengan dalam Bapak sekalian ya, itu akan merubah gambaran kita tentang gereja dan tentang kekristenan kita. Kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Karena persekutuan orang percaya itu sesuatu yang luar biasa Bapak sekalian. Bukan cuma ya segitu aja atau slogan atau apa Bapak sekalian ya. Maka hari ini dalam kesempatan yang singkat ini kita boleh belajar di firman Tuhan. Berapa hal yang saya rindu menjadi satu pemahaman yang lebih memperkaya kita tentang persekutuan orang percaya. Kita baca dulu 3 bagian firman Tuhan yang dasari perenungan kita hari ini. Pertama ada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-42. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini sudah sering kita baca sekalian ya. Tapi saya kita melihat ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul juga dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-7, kita bacanya sama-sama ya, 1, 2, 3. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kalau kita hidup di dalam terang, dikatakan waktu kita percaya Tuhan Yesus ya, seperti Dia ada dalam terang, Dia adalah terang hidup kan, terang dunia ya. Kita punya persekutuan seorang dengan yang lain. Kita punya persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Yang terakhir Bapak sekalian, Matius 18 ayat 20. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Tuhan pernah mengatakan,
Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya dengan baca firman Tuhan, berbagai orang baca firman Tuhan, merenungkan, melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak sekalian, tema kita hari ini adalah persekutuan orang percaya. Jadi satu pertanyaan, apa itu persekutuan orang percaya? Apa itu gitu kira-kira ya, persekutuan orang percaya itu. Nah, tadi kita baca kisah para rasul mengatakan mereka datang bertekun dalam apa? Panjang rasul juga dalam persekutuan. Bertekun kita tahu ya, tekun itu ya tekun saudara sekaliannya, terus giat gitu ya. Terus menerus melakukannya, dia bertekun dalam apa? Satunya adalah dalam persekutuan. Lalu kemudian 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 mengatakan, kita punya persekutuan seorang dengan yang lain. Ada persekutuan antara orang Kristen, orang yang percaya satu dengan yang lain. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, Bapak sekalian, setiap hari Minggu kita ada mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masih ingat nggak? Tadi kita ikrarkan juga Bapak sekalian, sampai ikrarkan tadi ada apa enggak gitu saudara, karena setiap minggu seperti itu. Pada pengakuan iman rasuli itu sesuatu yang penting. Nah, kita ikrarkan adalah apa? Biasa selalu diawali dengan satu kata yang sering kali diingatkan apa? Bersama dengan segenap orang percaya. Dikatakan di segenap tempat, di segala abad atau sepanjang zaman. Nah, segenap orang percaya di apa? Sepanjang zaman, dari gereja pertama sampai hari ini, di segala abad, segala waktu dikatakan, dan di segala tempat, dimanapun. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dikatakan dengan segenap orang percaya dimanapun. Lalu kemudian kita ingat dalam pengakuan iman rasuli itu dikatakan tadi adalah apa? Satu poinnya adalah, aku percaya kepada Roh Kudus. Lalu kemudian apa? Gereja yang kudus dan am, lalu persekutuan orang kudus. Aku percaya. Lalu kemudian pada apa aja gitu ya, pada Roh Kudus, pada gereja yang kudus dan am, dan persekutuan orang kudus. Nah, satu kata yang muncul adalah persekutuan orang kudus. Orang kudus sama orang percaya ada bedanya enggak Bapak sekalian? Kalau kita baca dalam Alkitab itu sama Bapak sekalian. Kenapa saya pakai orang percaya lebih gampang, kalau orang kudus saudara lebih bingung lagi gitu ya. Tapi Alkitab menyatakan pada kita dari firman Tuhan, orang kudus itu bukan orang yang dari lahir sampai meninggal gitu ya, kira-kira suci, kudus sepenuhnya gitu. Enggak ada orang seperti itu, hanya Tuhan Yesus yang kudus, saudara, seperti itu ya. Orang kudus adalah apa? Orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Waktu dia percaya Tuhan Yesus, dosanya diampuni, lalu dia dikuduskan. Itulah orang kudus. Dulu dia hidup dalam dosa, maka gereja dikatakan orang yang dikatakan apa? Dipanggil dari dunia yang gelap. Kita diambil dari dunia yang gelap, kita dipisahkan, kita dikuduskan. Jadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka tadi 1 Yohanes mengatakan, tinggal nyambung. Dikatakan, di dalam dia, dikatakan waktu kita dulu dalam gelap, waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita masuk di dalam terang. Lalu dikatakan kita punya seseorang dengan yang lain. Kita jadi umat yang kudus. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Anaknya itu menyelamatkan kita dari segala dosa. Jadi kalau kita boleh gambarkan Bapak sekalian, orang kudus adalah orang yang dikuduskan oleh Kristus adalah apa? Semua orang percaya yang dosa sudah diampuni, yang beroleh hidup yang kekal, dan kita adalah orang kudus. Maka kalau kita boleh sebut persoalan orang kudus sama dengan persoalan orang percaya, Bapak sekalian ya. Jadi jangan bingung Bapak sekalian ya, kita sepakati itu ya. Itu tema kita hari ini. Persekutuan orang kudus. Nah, saudara sekalian, setelah kita tahu semua orang kudus, orang percaya, lalu ada kata persekutuan di situ. Kata persekutuan dalam bahasa aslinya adalah koinonia, itu kata yang mungkin kadang-kala Bapak Ibu pernah dengar tentang Kristen ya. Ada diakonia, ada satu kata lagi koinonia. Ini agak jarang kita dengar, tapi itu juga istilah yang sering diceritakan ya. Arti koinonia itu arti sebenarnya adalah artinya persekutuan. Satu persekutuan, lalu ada ikut berpartisipasi di dalamnya. Jadi bukan cuma ngumpul-ngumpul, tapi ada partisipasi di dalamnya, bahkan berbagi atau sharing. Kira-kira itu. Jadi arti dasarnya itu adalah ada partisipasi dalam segala sesuatu. Jadi masuk ke dalam gitu saudara sekaliannya. Persekutuannya itu masuk ke dalam, bukan cuma kumpul-kumpul kira-kira gitu. Nah, kata ini dalam kekristenan mengandung arti yang memang lebih dalam. Bukan cuma orang kumpul kira-kira gitu, bersekutu secara fisik, lahiriah gitu ya. Kayak orang arisan, ngumpul-ngumpul gitu ya. Enggak seperti itu, tapi lebih dalam lagi. Maka kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul dan surat Paulus dikatakan, itu persekutuan yang saling berbagi semua pemberian yang baik berkat Tuhan. Jadi mereka bersekutu, berkumpul, dan di sana dikatakan mereka saling berbagi, saling jadi berkat.
Aku jadi berkat untuk orang lain jadi berkat buat aku, kira-kira gitu. Di mana ada kesempatan, semua saling berbagi jadi berkat. Membagikan berkat adalah apa? Segala kebaikan Tuhan yang kita sudah terima, berkat itu kita bagikan. Maka kalau kita boleh simpulkan, persekutuan orang kudus adalah apa? Kesatuan semua orang percaya yang hidup mau mati, kalau kita sadar doktrin gitu ya, yang hidup hari ini maupun yang sudah mati dan di dalam Kristus. Dan dikatakan yang menekankan kehidupan sehari-hari dalam Kristus yang saling berbagi, semua jadi berkat. Itu kira-kira gambaran sederhananya. Jadi kalau kita boleh simpulkan persekutuan orang kudus adalah apa? Persekutuan di mana ada orang percaya, orang kudus yang berkumpul bersama, saling berbagi jadi berkat. Mereka berkumpul bersama itu, aku jadi berkat atau aku diberkati, sama-sama bersekutu bersama, membagikan segala kebaikan Tuhan, menikmati segala anugerah berkat Tuhan di tengah mereka. Nah itu persekutuan orang kudus. Dan dalam secara doktrin dikatakan ini dihubungkan bisa berarti termasuk orang yang hari ini hidup sama kita, juga orang kudus yang sudah bersama dengan Tuhan. Itu sudah satu persekutuan sebenarnya ya. Bahkan kalau secara doktrin dikatakan ada menghubungkan sampai dengan perjamuan kudus sekalian ya. Ada yang tarik ke sana. Tapi secara umum kita menerimanya adalah yang sederhana adalah persekutuan orang kudus adalah persekutuan di mana semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Maka di sini ada satu hal yang paling penting, persekutuan orang kudus itu ada satu syarat yang jelas adalah apa Bapak sekalian? Tadi kita temukan. Adalah persekutuan orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, itu syaratnya. Tadi satu Yohanes katakan kan, jika kita hidup dalam terang, sama saja dia ada dalam terang, kita dulu dalam gelap. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita dipanggil dari gelap kepada terang. Sekarang kita di dalam terang, di dalam Tuhan Yesus. Maka dikatakan kita baru apa? Mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah anak itu menyucikan kita dari segala dosa. Kita sudah disucikan, dosa kita sudah diampuni. Sekarang kita sebagai anak Tuhan, kita punya persekutuan satu dengan yang lain. Maka syaratnya adalah apa Bapak sekalian di situ? Percaya Tuhan Yesus. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita baru menjadi satu dengan Kristus, baru kemudian melalui Dia kita dipersatukan dengan sesama orang percaya yang lain. Itu gambaran sederhananya Bapak sekalian ya. Oleh persatuan kita dengan Kristus, barulah kita bisa jadi satu dengan yang lain. Maka kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan dalam Alkitab, doa Tuhan misalnya mereka dikatakan supaya mereka menjadi satu. Bagaimana orang percaya bisa jadi satu di dalam Tuhan? Harus sama-sama percaya Tuhan Yesus. Sudah sama di dalam terang. Baru kita bisa ada persekutuan satu dengan yang lain. Itulah persekutuan orang percaya atau persekutuan orang kudus. Itu hal yang pertama Bapak sekalian. Jadi setelah kita tahu persekutuan orang kudus, maka hal yang pertama dulu buat kita adalah pertanyaan buat kita sendiri. Apakah saudara kita sudah jadi bagian daripada persekutuan orang percaya atau orang kudus? Kita sudah dalam bagian itu enggak? Jangan sampai setiap hari Minggu kita mengaku pengakuan iman rasuli, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Pada aku percaya tapi aku belum di dalam. Jangan sampai sekalian. Maka hal yang pertama yang kita harus punya adalah apakah kita sudah percaya Tuhan Yesus secara pribadi. Ini hal yang paling penting. Ada kalanya, Bapak sekalian, kenapa saya sering ingatkan kita? Karena ada kalanya ada orang ke gereja sampai puluhan tahun, Bapak sekalian, belum percaya Tuhan Yesus. Kenapa kalau ke gereja? Ya orang harus ada agama ya, saya ikut aja gitu, saya pilih Kristen. Itu saudara belum percaya Tuhan Yesus. Tapi apa saudara sudah percaya Tuhan secara pribadi? Aku percaya pada Tuhan secara pribadi, kalau kita tahu dosa saya sudah diampuni, saya sudah dikudus oleh darah Yesus, sekarang saya jadi orang percaya, saya jadi orang kudus. Barulah saya bisa adalah apa? Punya persekutuan dengan orang percaya yang lain. Kalau enggak, kita seperti persekutuan yang tidak nyambung. Karena dia percaya, saya belum. Saudara, kita bersekutu tapi cuma luarnya, dalamnya enggak. Nah itu hal yang pertama sekali. Apa kita sudah menjadi bagian daripada persekutuan orang percaya? Hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Orang lain mungkin enggak tahu sekalian. Ya. Nah maka kita boleh lihat dulu sisi kita. Saya sudah percaya Tuhan Yesus belum? Tapi kemudian kita melihat dari kata ini, persekutuan orang percaya adalah apa? Setelah kita percaya Tuhan Yesus, berarti adalah apa? Kita tidak pernah sendirian. Karena ternyata adalah apa? Aku punya saudara seiman. Ada orang lain. Tadi dikatakan kita punya persekutuan seorang dengan yang lain. Berarti adalah apa? Kita punya saudara seiman di sepanjang sejarah. Aku nggak sendirian. Itu hal yang penting yang pertama sekalian. Nah, tapi kemudian setelah kita tahu seperti itu, mungkin ada kita yang merasa juga, tapi kenapa kok rasanya aku merasa sendiri ya? Aku jadi orang Kristen, nggak ada rasa bedanya, ada persekutuan orang percaya, ada apa enggak, saya nggak merasakan itu. Waktu kita susah, kita berjuang sendirian.
Waktu kita dalam pergumulan kita sendirian dan rasanya nggak ada saudara yang peduli juga gitu loh. Pernah terasa nggak seperti itu saudara sekalian? Kadang kala jadi orang Kristen bisa merasa seperti itu juga kan. Aku jadi orang Kristen. Persoalan orang percaya, ya kayaknya teori aja, tapi aku nggak merasakan itu. Waktu susah sendirian, malah nggak ada yang mau tolong, nggak ada yang peduli. Nah saudara, itu hal yang pertama yang kita boleh pikirkan. Nah mungkin karena apa Bapak sekalian? Kita belum menyelami itu persoalan orang percaya. Maka hal kedua, hal yang penting harus kita tahu adalah apa yang terjadi di dalam persekutuan orang percaya sebenarnya. Persekutuan orang percaya itu ada apa sih di dalamnya sampai begitu luar biasanya. Nah banyak hal kita baca dalam Alkitab, tapi ada satu ayat yang saya ingin kita boleh selalu ingat adalah perkataan Tuhan Yesus. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kata berkumpul di situ dalam bahasanya adalah berkumpul bersama, orang kumpul gitu ya. Nah dari itu dari kata sunago, dari situlah muncul kata sinagoge gitu ya. Itu rumah ibadah orang Yahudi zaman dulu. Bukan bait Allah ya, rumah ibadah mereka adalah kumpul. Dari kata itu, sinagoge itu ya saudara sekalian ya. Jadi dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, katakan berkumpul bersama, berarti di situ dikatakan ya, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Nah itu kumpulnya lain, kumpulnya dalam nama siapa? Ini dalam nama Tuhan Yesus. Apa dimaksud berkumpul dalam namaku? Adalah waktu orang berkumpul dikatakan dalam nama Tuhan. Berarti adalah apa? Hal itu dilakukan di dalam Tuhan. Dilakukan di dalam Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, atau libatkan Tuhan di sana, atau waktu berkumpul itu minta penyertaan Tuhan di sana, atau dengan bahasa kita sehari-hari adalah Bapak sekalian, kalau kita tiap hari minta Tuhan memimpin kehidupan kita. Waktu kita berkumpul dengan seseorang, kita tahu juga dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah saat seperti itu, tidak ada yang kebetulan pertemuan itu. Waktu 2-3 orang anak Tuhan, katakannya hidup dalam pimpinan Tuhan, berkumpul dalam nama Tuhan. Katakan berkumpul dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tuhan katakan adalah apa? Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka perkumpulan ya Bapak sekalian, persekutuan orang percaya itu sesuatu yang sangat powerful Bapak sekalian, sesuatu yang luar biasa, yang penuh kuasa, bukan sembarangan. Saudara bayangkan kalau sekarang ada rakyat biasa, ya kita lagi ngobrol di warung kopi, ketemu orang ngobrol-ngobrol gitu ya, lalu lagi cerita masalah. Kemudian datanglah presiden atau raja ke tengah kita. Kira-kira rasanya beda nggak Bapak sekalian? Dan dia datang bukan dalam rangka seorang yang jahat atau yang kejam, tapi dia datang mau menolong kita. Dia mau menjaga kita. Dia mau membantu sejauh yang dia bisa. Kalau raja, presiden aja ketemu kita, kita udah kaget kayak apa, aduh nggak layak kita makan di tempat ini kok raja mau datang ke tengah kita. Itu baru manusia saudara. Bayangkanlah kalau Tuhan katakan adalah apa? Perkataan Tuhan Yesus. Waktu kamu berkumpul itu, anak Tuhan yang sederhana, 2-3 orang berkumpul, Tuhan katakan dalam namaku, aku ada di situ. Aku hadir di situ. Saudara, sesuatu yang luar biasa kan. Aku ada di tengah mereka. Dan ini yang ngomong adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Berarti di mana 2-3 orang percaya berkumpul di dalam nama Tuhan, berarti dilakukan di dalam Tuhan, dengan bahasa sederhananya, berarti saudara sekalian, Tuhan ada di sana. Maka kira-kira kalau Tuhan ada di sana, dalam setiap pergumulan, dalam masalah, ada harapan enggak Bapak sekalian? Harusnya ada kan? Harusnya ada pertolongan enggak? Ada kekuatan enggak di sana? Ada kemungkinan mujizat bisa terjadi enggak? Bahkan ada pemulihan, ada perubahan hidup. Mungkin enggak itu terjadi? Sangat mungkin, karena ada Tuhan di sana. Manusia dengan segala cara hari ini merubah hidup orang enggak bisa Bapak sekalian. Tapi kalau Tuhan ada di sana, masalah begitu berat. Kalau Tuhan hadir di sana, rasanya bisa berbeda kan? Terbayang nggak Bapak sekalian bayangannya? Maka persekutuan orang percaya jadi menjadi satu kesempatan yang dimana Tuhan katakan adalah kesempatan orang bisa saling jadi berkat satu sama lain. Saling menguatkan di sana, saling menolong, saling melayani. Makanya Bapak sekalian kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul dan Surat Paulus, dikatakan menolong termasuk adalah apa? Menolong secara fisik, secara materi. Bahkan dikatakan aku dalam persekutuan aku jadi berkat. Wah kamu lagi butuh pertolongan, aku bisa, aku tolong kamu. Sampai sebegitu dalamnya Bapak sekalian. Itulah persekutuan orang percaya. Karena apa? Dalam pertemuan itu ada kehadiran Tuhan di tengah mereka. Yang menggerakkan, yang menolong, yang menyatukan. Nah saudara bisa bayangkan seperti itu menjadi persoalan yang sangat indah. Yang dalam, yang bisa saling berbagi, jadi berkat. Karena apa?
Tuhan hadir di sana, Tuhan dipermuliakan dalam semua. Setiap orang bisa merasakan berkat Tuhan. Setiap orang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera di sana. Itulah persekutuan orang percaya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita boleh gambarkan orang percaya hari ini di dunia, kita bersekutu tidak pandang gereja mana, tidak pandang kamu siapa, sama-sama orang percaya, kita sama-sama bisa sama-sama di dalam Tuhan. Persekutuan orang percaya. Nah, persekutuan atau pertemuan itu bisa dua, saudara sekalian. Satu yang spontan, tidak disengaja. Satu yang disengaja ketemu. Betul nggak, Pak? Kadang kita ketemu orang nggak sengaja, kadang memang kita sengaja udah janjian kan, kira-kira gitu ya. Nah, waktu Tuhan gerakan seseorang anak Tuhan jadi berkat bagi seorang anak Tuhan yang lain, kadangkala Tuhan bisa mengatur pertemuan itu tanpa disengaja. Betul nggak, Pak sekalian? Saudara mungkin pernah nggak dalam kehidupan kita, saya anak Tuhan, pernah mengalami pertolongan Tuhan melalui seorang anak Tuhan yang kita tidak pernah duga, yang bahkan mungkin kita tidak kenal, di masa di mana kita membutuhkan, kok dia hadir, ketemu nggak sengaja sepertinya, padahal itu pengaturan Tuhan kan, dan dia jadi berkat buat kita. Atau terbalik, kita nggak sengaja satu saat ketemu seorang ngobrol-ngobrol, ternyata dia anak Tuhan, kita ngobrol tentang hal yang baik, ternyata aku bisa jadi berkat buat dia. Itu sesuatu yang bukan kebetulan, Bapak sekalian, anak Tuhan. Ada satu kisah nyata yang pernah diceritakan, disaksikan oleh orang ini ya. Dia seorang Kristen, anak Tuhan, waktu sedang dalam pergumulan. Dia bisnis jualan baju, waktu itu dia jual di beberapa kota ke kota belum laku. Sementara anak dan istri nunggu di rumah gitu ya. Nah, dia dalam perjalanan itu naik kereta api. Jadi waktu itu dia sedang menunggu jadwalnya kereta datang di stasiun kereta. Waktu dia menunggu itu, saudara, biasa di stasiun itu kan ada pengeras suara yang kasih pengumuman kan. Pengumuman kereta ini akan datang misalnya gitu ya, atau ada apa lah gitu ya, jamnya dan sebagainya. Nah, waktu dia menunggu itu, di pengeras suara itu dia dengar si yang kasih warta itu lagi bersiul gitu ya. Bersiul nyanyikan sebuah lagu. Ternyata lagu Kristen, saudara. Lagu Sungguh Besar Kau Allahku yang kita suka nyanyikan juga ya. Sungguh besar Kau Allahku. Dia bersiul di situ, dia ikut nyanyi di dalam hati. Ternyata adalah Bapak sekalian, lagu itu sangat menguatkan dia. Sampai dia terpesona gitu ya, dia sampai cari. Dia sampai tanya orang, itu yang ngomong pengumuman itu di ruangannya di mana? Dia cari, ternyata di ruang lain gitu ya. Dicari sampai ketemu, oh itu di sebuah ruang kaca yang kecil gitu ya. Lalu dia lambaikan tangan ke orang yang di dalam itu yang lagi bersiul itu. Lalu dibalas dengan lambaian tangan juga, sambil tersenyum orang itu. Gak lama dia kasih pengumuman berikutnya gitu ya, karena gak lama kereta akan datang. Tapi dikatakan pertemuan itu dia merasakan adalah apa? Aku gak rasa sendirian loh, dikatakan seperti ada keluarga Tuhan di sini. Rasa akrab, padahal dia gak kenal sama orang itu. Tapi itu cukup menguatkan dia untuk melangkah selanjutnya lagi. Dia berjalan lagi dan dia naik kereta, kemudian dilanjutkan perjalanan kembali, Bapak sekalian. Satu pertemuan yang hanya ya cuman begitu aja. Tapi jadi berkat kan Bapak sekalian, cuma siulan lalu ketemu nyapa, dicari lagi juga mungkin susah lagi saudara sekalian ya. Atau mungkin di tempat-tempat yang lain mungkin kita pernah alami. Itu hal yang tidak disengaja saudara, yang tidak maksudnya sesuatu yang tidak disengaja pertemuan itu. Tapi juga ada persekutuan dengan orang percaya yang diusahakan, yang kita sengaja, yang terjadwal. Kisah Rasul misalnya mengatakan setiap hari pertama orang percaya berkumpul bersama. Lalu kemudian kita lihat dalam Kisah Rasul, mereka pernah mendoakan Petrus waktu di penjara, misalnya waktu mereka dalam pergumulan, mereka bisa berdoa bersama. Orang percaya berkumpul. Kita hari ini, kita bersyukur kita ada ibadah hari Minggu, Bapak sekalian. Hari Minggu kita beribadah, kita sengaja ada jadwalnya, 7:30, jam 10, nanti jam 5 sore kan. Sengaja untuk kita berkumpul. Kita ada kebaktian doa di gereja. Saudara, hari Rabu malam kita ada kebaktian doa, Sabtu pagi ada persekutuan doa pagi. Lalu kita ada komisi-komisi yang kita sebut kategorial ya sesuai umur gitu ya. Ada komisi anak, sekolah minggu. Ada remaja, ada pemuda, kita ada pemuda dewasa. Kita ada pasutri, kita ada komisi wanita, kita ada komisi Kaleb untuk senior. Saudara kita ada wadahnya, ada persekutuan. Jadi saudara umur berapapun, siapapun ada wadahnya di sana. Lalu kita punya komsel di gereja kita. Komsel, wadah kita bertemu juga. Bahkan saya tahu juga ada beberapa orang yang punya teman pribadi, persekutuan doa pribadi, yang kadang bisa kumpul sharing, saling mendoakan. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Itu persekutuan yang disengaja kita lakukan. Saudara, betapa indahnya kalau ada persekutuan orang percaya. Itu sesuatu yang Tuhan berikan, yang kita bisa nikmati hari ini di Indonesia. Saudara, di negara tertentu ketemu orang Kristennya susah, saudara. Tapi di Indonesia sangat mudah kan. Persekutuan orang percaya.
Maka sekarang kalau kita sadar akan hal ini, persekutuan orang percaya atau persekutuan orang kudus itu bukan sesuatu yang sembarangan, bukan sesuatu yang sederhana, tapi sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya, saudara sekalian. Betapa luar biasanya persekutuan orang percaya itu, bahkan bagi saya itu lebih berharga daripada pertemuan bisnis. Bisnis yang sekian M misalnya keuntungannya, itu akan berlalu saudara. Pertemuan orang percaya berbeda. Lalu pertemuan orang percaya juga lebih daripada pertemuan dengan seorang tokoh atau pejabat penting. Saudara ketemu orang penting, orang udah bangga. Tapi saudara bayangkan dalam pertemuan itu Tuhan yang hadir di tengah kita. Jauh lebih bangga lagi harusnya kita kan, lebih luar biasa. Itu pertemuan orang percaya. Dan dalam pertemuan itu, kita akan jadi berkat bagi yang lain dan orang jadi berkat buat kita. Salah satunya oleh apa? Yang gereja sediakan untuk kita. Bahkan mungkin buat sekalian kadang-kadang sehari-hari waktu kita bertemu saudara seiman, kita ngobrol gitu ya. Termasuk kita punya kantin buat sekalian. Kadang-kadang kita ke kantin cuma just ngobrol aja kan. Gimana kabarnya? Ngomong-ngomong tahu ada sesuatu kita jadi berkat buat dia atau dia jadi berkat buat kita. Bisa Tuhan mengatur banyak hal saudara sekalian. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam persekutuan orang percaya. Yang Tuhan katakan waktu dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Kalau saudara setiap hari minta Tuhan memimpin kehidupan kita. Tuhan hari ini Tuhan pimpin hidupku sepanjang hari. Aku ketemu orang bukan kebetulan. Aku ngobrol sama orang bukan kebetulan. Tuhan bisa pakai kita jadi berkat buat sekalian. Tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara berdagang, saudara bisnis, ketemu teman bisnis. Bukan kebetulan kadang-kala. Kita cuma ngobrol ternyata kita jadi berkat buat dia. Membuat dia lebih dekat sama Tuhan. Atau menguatkan dia. Atau mungkin kita sedang susah malah dia yang nolong kita. Tidak ada yang kebetulan buat sekalian. Maka buat sekalian, saya mengajak kita mau belajar, menghargai persekutuan orang percaya. Itu sesuatu yang sangat spesial yang kita tidak akan dapat di tempat manapun juga. Hanya yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada dan juga termasuk di gereja. Nah maka Bapak sekalian, mari kita boleh hadir juga di bulan persekutuan ini. Kita bisa hadir persekutuan-persekutuan yang orang percaya yang Tuhan berikan buat kita, di gereja kita, saudara sekalian. Dan saudara selalu sadari, persekutuan bukan cuma kita datang. Tapi percaya ada kehadiran Tuhan di sana. Dan saudara ingat, kalau Tuhan hadir, kita ingat adalah apa? Tuhan hadir tidak sembarangan, dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan mengenal setiap kita dengan sempurna, termasuk setiap pergumulan kita, setiap kesusahan kita. Dan kita tahu dia mengasihi kita, dia mengasihi akan gerejanya. Maka saudara bisa melihat betapa ajaibnya, luar biasanya persekutuan orang percaya. Nah, sebagai kisah penutup, Bapak sekalian, saya cerita satu kisah nyata. Ini seorang bernama Calvin Han, Bapak sekalian ya. Dia hidup di New York, di Amerika, sudah almarhum Bapak sekalian ya. Dia seorang dulu waktu masa beliau hidup, dia ada seorang penyanyi Kristen yang terkenal, salah satu yang terkenal di dunia ya, di Amerika khususnya di masa lalu. Tapi kalau kita tahu kehidupan dia di masa lalu, dikatakan dia itu hidup betul-betul anugerah Tuhan. Karena apa? Hidup dia masa lalunya sangat hancur Bapak sekalian. Dikatakan dia seorang pekerja bangunan, dulu itu dia kerja di bangunan, gali-galian, bangunan gitu ya. Lalu kemudian di akhir pekan, biasanya dia itu karena dia senang musik, dia seorang musisi juga, dia bisa main gitar, dia nyanyi di klub malam. Tiap Sabtu malam, Minggu gitu saudara. Itu yang dia lakukan setiap hari. Tapi kemudian hari, dia gara-gara seorang teman, dia terikat dengan narkoba Bapak sekalian. Dan kokain ya. Jadi dia terikat narkoba. Nah hidupnya mulai hancur sekalian. Seorang terikat dengan narkoba, obat-obat di kota New York bisa seperti itu saudara sekalian ya. Nah dikatakan, waktu itu dikatakan mulai adalah apa? Gaji tiap minggu, dia gajinya kan mingguan. Habis untuk beli narkoba. Saudara bisa bayangkan, lalu kemudian hutang sana sini. Rumah, wah udah gak keurus saudara sekalian. Padahal dia punya istri, punya anak. Lalu dikatakan dia bahkan bukan hanya itu, karena kurang uang dia udah hutang sana sini, sekarang mulai mencuri. Curi ban mobil, curi aki mobil, kira-kira gitu yang dia kerjakan saudara ya. Bosnya dikatakan dia kerja, bosnya itu sampai dengan sedih ngomong sama dia. Kamu selama ini adalah karyawan yang paling bagus kerjaannya, dia bilang. Tapi dia bilang kalau kamu tidak berubah, mau gak mau saya harus pecat kamu. Karena sekarang kerjaanmu udah berantakan. Dan kemudian harinya memang dia dipecat saudara sekalian. Saudara bayangkan dia punya istri dan 2 orang anak. Bagaimana situasi seperti itu. Di tengah situasi seperti itu, istrinya namanya Miriam. Itu kemudian hari dengan anugerah Tuhan, dia percaya Tuhan Yesus. Setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia ke gereja, istrinya hadir di persekutuan di gereja, dia ikuti ibadah di gereja, sungguh-sungguh dia cari Tuhan. Kemudian dia ikut kebaktian doa di gerejanya.
Nah, satu kali dikatakan istrinya mulai berani terbuka, dia minta dia tolong doakan suami saya, dikatakan. Istrinya itu sungguh-sungguh dia percaya Tuhan, dia sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Maka dikatakan dia menceritakan, kemudian istri cerita dia bilang, waktu lihat suami seperti ini, tidak pernah ada pikiran yang buruk tentang suaminya. Entah pisah, entah cerai, bahkan mungkin doain suaminya cepat mati, kira-kira gitu. Saudara, kadang-kadang orang masalah kan begitu kan. Mau cerai, mau pisah, atau kalau bisa doain dia cepat mati, kira-kira gitu. Dia tidak pernah terpikir itu. Yang terpikir oleh dia adalah apa? Dia percaya dikatakan Tuhan akan selamatkan keluarganya. Saudara, bayangkan istri yang seperti ini. Nah, persekutuan di gereja itu menguatkan iman dia. Dia terus doakan, dikatakan ya. Bahkan dia berani beritahu sama si Calvin ini, dikatakan, saya yakin dikatakan sesuatu akan bebaskan kamu. Waktu dia omongin gitu ya Calvinnya marah, saudara sekalian ya. Karena dia nggak percaya itu gitu ya. Nah, lalu di rumah, kalau si Calvin pulang, istrinya sering putar lagu rohani. Kebetulan memang si istrinya itu ikut satu gereja yang ada paduan suara yang sangat terkenal. Jadi itu ya. Di Brooklyn satu paduan suara yang besar, gereja itu di sana ya di New York ya saudara ya, Brooklyn Tabernacle Choir kalau nggak salah ya terkenalnya ya. Nah saudara, itu yang terjadi. Wah kalau dengar lagu rohani dia makin marah di rumah gitu ya, tapi istrinya tetap setia. Satu sekali anaknya ajak papanya, Pak nih di gereja ada film nonton. Papanya pertama nggak mau, tapi gimana caranya diomongin sama anaknya, dikatakan aja dia ikut nonton. Waktu dia nonton film itu persis kayak hidup dia gitu ya, tentang film pertobatan. Jadi selesai film, terus pendetanya, tak yang mau didoakan, maju ke depan, dia maju paling duluan, berlutut, minta Tuhan pulihkan gitu ya. Lalu kemudian minggu berikutnya, dia ke gereja. Tapi minggu berikutnya lagi, hilang lagi saudara. Sorry sebayangkan ya. Tapi dikatakan si istrinya cerita sama jemaat, dia doakan. Lalu setiap hari istri itu mendoakan, doa makan, dia bersama anak-anaknya. Orang percaya tadi kan, dia percaya Tuhan, anaknya juga percaya Tuhan, tiap hari doakan. Waktu makan, doakan suami atau papa daripada anak-anak. Waktu malam mau tidur, doakan juga saudara sekalian. Lalu di gereja mendoakan juga. Saudara, tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Setelah doakan, 3 tahun didoakan, makin parah saudara, makin berantakan. Saudara kalau doa berapa lama kita mendoakan? Tapi dia doakan sampai 3 tahun dikatakan. Mereka doakan 3 tahun. Di rumah tiap hari didoakan, di gereja tiap minggu didoakan. Mereka saudara seiman saling mendoakan, mereka doakan. Dan gereja itu punya keunikan memang. Pergumulan apa aja kalau cerita kita doakan sama-sama gitu ya. Saudara 3 tahun didoakan makin buruk. Kalau saudara jadi anak Tuhan, saudara masih berdoa, jangan 3 tahun, baru setahun atau sebulan doa, Tuhan nggak dengar, kita cari yang lain atau nggak mau doa lagi. Mereka sungguh-sungguh doakan. Tapi kemudian betul Tuhan menjawab saudara. Setelah 3 tahun lebih didoakan, keadaan makin buruk, tapi satu malam terjadi, si Calvin ini pulang ke rumah. Dia tahu kalau pulang ke rumah, kalau ada istri kan berantem, biasa ribut. Jadi dia selalu pulang adalah apa? Dia tahu kalau istrinya lagi ke gereja sama anak-anak. Itu pas kebaktian doa malam, istri sama anak lagi ke gereja. Kesempatan dia pulang, dia cari ada makanan dia makan, dia bisa mandi, ganti pakaian, bahkan dia bilang, wah gereja agak lama, dia bisa tidur sebentar. Nah hari itu dia mau tidur, nggak bisa tidur. Waktu mau tidur itu dengar suara di lemari, kayak ada suara orang nangis. Dia pikir siapa, jangan-jangan ada orang ngumpet gitu, dia teriak, dia periksa, nggak ada orang. Lalu kemudian di dalam hati dia mendadak ada pikiran, ada suara. Kalau kamu tidur malam ini, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Suara di hati dia kaget sekali, saudara, dia panik, dikatakan, wah gimana gitu ya, kalau dia tidur dia takut nggak bisa bangun lagi. Begitu menakutkannya dia cari istrinya, dia pergi ke gereja cukup jauh, dia ke gereja, waktu di gereja itu lagi persuan doa, dia masuk ke gereja, dia makin masuk dia dengar kemudian suara yang kayak suara nangis tadi di rumah itu, sekarang suaranya kenceng, di gereja ada orang nangis, suaranya persis kayak tadi gitu ya. Ternyata jemaat sedang mendoakan dia. Lalu kemudian dia mendengar suara ada orang lagi doa adalah apa? Dikatakan doanya Tuhan, dikatakan dimanapun si Calvin Han berada, bawalah dia ke gedung ini. Biarlah Tuhan pulihkan dia dan segala macam gitu ya, biar dia betul-betul Tuhan selamatkan dia. Ada orang doakan seperti itu. Dia makin kesel, dia cari ke gereja, kalau saudara bayangkan dari belakang ke depan, dia cari-cari mana istri sama anaknya gitu. Tanpa sadar dia maju sampai depan mimbar saudara sekalian. Begitu nyampe, doa selesai, pendetanya pas buka mata kaget itu ada orang di depan, saudara. Terus kemudian didoakan, dikatakannya, karena begitu di situ si Calvin itu mengalami apa? Dia merasakan Tuhan hadir di situ.
Dan satu perjumpaan pribadi yang susah diceritakan, dikatakan disitulah dia sampai dia nangis sungguh-sungguh, dia betul-betul bertobat, dia percaya Tuhan Yesus saat itu. Dia sungguh-sungguh percaya Tuhan, dia minta Tuhan selamatkan saya tahu hidup saya udah nggak ada harapan lagi, tapi dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Saat itu didoakan, nah setelah itu kemudian dia ikut rehabilitasi 6 bulan. Saudara kalau udah narkoba kan harus direhab, saudara ya, dipulihkan kembali. Dan kemudian hidup dia sungguh-sungguh berubah. Saudara kemudian dia bisa melayani Tuhan, dia bisa bersaksi kemana-mana, kemudian dia kembali bekerja, dan kemudian dia jadi seorang penyanyi Kristen yang Tuhan berkati, saudara ya, jadi berkat bagi banyak orang. Nah hidup dia sungguh-sungguh berubah. Saudara kita bisa melihat dari mana perubahan itu. Tuhan berkarya melalui persekutuan orang percaya saat itu. Nah saudara, itu kisah Calvin saudara. Tapi saya yakin dalam kehidupan kita mungkin berbeda. Kalau Calvin tadi narkoba, kita mungkin pergumulan yang berbeda. Entah rumah tangga, pergumulan pribadi, bisnis, atau apapun dalam kehidupan kita. Saudara, dalam pergumulan kita ada harapan enggak saudara? Kalau kita percaya, persekutuan orang percaya itu sesuatu yang besar kuasanya. Karena apa? Waktu orang percaya berkumpul di dalam Tuhan, berdoa, menguatkan, Tuhan hadir di sana. Ada harapan, Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian hari ini apapun keadaan kita hari ini, Bapak sekalian saya mau ajak kita kembali ingat, persekutuan orang percaya itu sesuatu yang Tuhan berikan bagian dalam kehidupan kita, di dalam dunia kita nggak sendirian. Ada orang percaya yang Tuhan sediakan, di mana kita jadi berkat buat mereka, mereka jadi berkat buat kita. Hidup kita harusnya jadi berkat. Nah Bapak sekalian, maka saya rindu Bapak sekalian, mari kita belajar 2 hal. Hal yang pertama kita ingat, bahwa orang percaya itu bisa terjadi di mana saja, tanpa disengaja. Maka hidup kita setiap hari jadilah selalu mulai jadi berkat. Dari pagi Tuhan pimpin hidup kita, kemanapun kita bertemu orang, kita ngobrol, di sana kesempatan kita jadi berkat bagi orang lain. Atau kalau kita lagi susah, di sana juga Tuhan pakai orang lain jadi berkat buat kita. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tahu seharusnya kita sungguh-sungguh jadi berkat. Persekutuan orang percaya, ada persekutuan yang luar biasa, karena ada Tuhan di sana. Ada harapan, ada pertolongan. Tapi yang penting adalah saudara adalah apa? Percayalah, kalau Tuhan hadir, ada harapan. Tadi Calvin didoakan sampai 3 tahun saudara. Pergumulan kita mungkin berapa tahun kita nggak tahu harus doakan. Tapi saudara boleh percaya, tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi kalau Tuhan hadir, Tuhan selalu tahu apa yang dia akan lakukan. Tapi yang bagian kita adalah percayalah. Itulah anugerah Tuhan buat kita. Nah Bapak sekalian hari ini apapun keadaan kita, kalau kita ada pergumulan, percayalah. Tuhan sediakan saudara seiman yang mungkin kadang kita tidak sengaja akan menguatkan kita. Tapi kalau kita hari ini baik-baik, jadilah berkat juga bagi orang lain. Mungkin di luar sana atau sekeliling kita ada orang yang Tuhan mau kita berbagian jadi berkat buat dia. Mungkin hanya doa kita, mungkin hanya perhatian kita. Tapi mungkin juga pertolongan kita yang betul berharga buat dia. Kita semua jadi berkat, hidup yang terbaik yang memuliakan Tuhan. Amin.